Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la qaula wala quwata illa billah. Saudara-saudara sekalian, dalam diskusi malam ini kita mau bedah sebuah buku tinggalan dari Haji Samanhudi yang dilendrehke dengan judul Artining Sarekat Islam Surakarta, atau dalam bahasa Indonesia makna dari Sarekat Islam Surakarta. Soalnya bukunya itu kecil. Ini buku saku yang merupakan suplemen dari Buletin Sarotomo yang terbit tahun 1914. 1414. Saya singkat ASIS, Artining Sarekat Islam Surakarta. Tapi kalau kita melihat buku ini mempunyai penanggalan 1 Ruwah tahun Jimakir angka 1842. Kalau kita pindah ke Masehi itu 1911 1912 kira-kira gitu. Ya. Itu. Dan yang menyusun adalah ditandatangani oleh pengurus Sarekat Islam pada waktu itu, yaitu Haji Samanhudi sebagai presiden, ketua, dan sekretaris Raden Ngabei Jaya Margoso. Raden Ngabei Jaya Margoso itu adalah seorang mantri Kalang di Kepatian Surakarta. Kalang itu menguasai pertukangan kayu. Dia memang sangat menguasai di dalam administrasi untuk Karaton Surakarta, dan banyak orang-orang pegawai-pegawai dari Kepatian Surakarta yang banyak bergabung dengan Sarekat Islam waktu itu. Namun lucu juga ya latar belakangnya itu. Kalau ini bertanggal angka tahun 1914, memang namanya Sarekat Islam. Tapi kalau berdasarkan tahun 11 itu namanya belum Sarekat Islam. Ya, Sarekat Dagang Islam. Lebih-lebih selain angka tahun, munculnya Raden Ngabei Jaya Margoso itu muncul pada kegiatan Reksa Rumeksa. Nah, jadi ini mungkin terbitnya pada saat Reksa Rumeksa, memberikan saat Reksa Rumeksa. Nah, kok namanya jadi Sarekat Islam? Mungkin itu sudah diedit, direvisi ketika mau diterbitkan tahun 14 ya, jadi itu. Kemudian kalau kita menengok isinya, saya melihat isinya itu lebih cenderung kepada organisasi yang paling awal dikelola di Samanhudi tahun 1905, yaitu Mardi Budi. Di Samanhudi itu Mardi Budi lahir tahun 1905, kemudian masuk Kongsing terintimidasi dengan golongan Cina, maka keluar mendirikan Reksa Rumeksa, yaitu perkumpulan pengusaha batik Surakarta seksi pribumi. Itu menjadi masalah karena konflik dengan Cina waktu itu tidak reda, dan pemerintah kolonial itu mencari-cari justru pada kesalahan pada sisi Haji Samanhudi. Salah satu kelemahan Samanhudi adalah bahwa anggota Reksa Rumeksa itu ilegal. Reksa Rumeksa itu ilegal, sehingga itu ditutup.
Nah, bagaimana cara melegalkan reksa rumeksa pada waktu itu? Haji Samanhudi meminta Raden Ngabei Jaya Margoso itu untuk membuatkan, tapi Raden Ngabei Jaya Margoso menyadari bahwa beliau tidak mampu karena dia keahliannya di dalam administrasi keraton. Untuk anggaran dasar statulen itu belum mampu, sehingga beliau Raden Ngabei Jaya Margoso itu minta tolong temannya, yaitu seorang jurnalis dari Medan Piyayi di Bogor, atau dia sendiri adalah salah pimpinan buletin di Solo, yaitu Jawi Wisworo. Itu nanti terus itu kanggo terus itu, yaitu Mas Marto Darsono. Jurnalis itu namanya Mas Marto Darsono. Nah, Mas Marto Darsono itu menghubungi ke Bogor, yaitu redaktur Medan Piyayi waktu itu, yang juga mendirikan Sarekat Dagang Islamiyah di Bogor tahun 1907. Akhirnya diambil kebijakan supaya reksa rumeksa itu tetap hidup, yaitu reksa rumeksa Solo menjadi Sarekat Dagang Islam Bogor cabang Surakarta dengan menggunakan anggaran dasar dari Sarekat Dagang Islamiyah di Bogor. Kemudian, apakah ini anggaran dasar SI? Karena saya waktu itu ketemu Pak Hudi tahun 11 sama Mas itu, menikah anggaran dasar Sarekat Islam. Tak teliti itu bukan dalam bentuk, dalam ragamnya itu bukan ragam anggaran dasar. Justru itu ragamnya adalah ragam, isinya adalah karakter building bagi warga Sarekat Islam. Kalau sekarang kita sibuk revolusi mental, Haji Samanhudi waktu itu sudah revolusi mental dengan buku ini, revolusi mental. Maka saya tadi menduga bahwa ini pemikiran ini sudah berawal dari zaman Mardi Budi. Kemudian tentang soal isinya itu sederhana, bahasanya sederhana, tidak banyak kembangan dan tidak sesuai zaman itu. Karena zaman itu setiap ide itu digubah dalam mocopat, Pak. Nah, ini bentuknya prosa, punya gancaran atau untuk mempermudah bagi penangkapannya. Lalu biasanya kitab-kitab itu dalam mocopat. Ini ada gancaran dalam bentuk prosa. Nah. Kemudian dalam awalnya itu memang kentara sekali bahwa hakikat buku ini, hakikat artining Sarekat Islam Surakarta ini adalah karakter building ya, bagi anggotanya. Jadi anggota SI itu sebelum masuk SI di baiat dulu sehingga punya seragam, dan makanya ini kan sing wis ngetokke prajanji itu kan sudah di baiat dulu. Jadi visinya karakter building yaitu intinya diharapkan warga SI itu khususnya umumnya masyarakat itu menjadi manusia utama. Kayak apa manusia utama disebutkan di dalam ini bab 2C itu. Bab 2C itu ada kan? Ya, bab 2C itu ada. Ada menungso itu terdiri telu, nista, buruk, sedang, madya, dan utama. Itu. Utama
iku manungsa sing wis binuka satitik hawane sirna was sumelange sabar tarimo atine lan ganep wewekane sepen panggawe Allah cipta mantep marang katemenan muklis sedyane padang rumangsane lila lair terusing batin ing wekasan bisa awas marang wahyaning mangsa kala dening pratitis ciptane atompo marang sasmita tan samar ing mubah musik dadi jumbuh marang kanyatane. Jadi tujuannya itu menjadi manusia utama. Nah, begitu. Nah, kedua juga disebutkan dalam ayat 2 itu bab 3. Weruh kembang tepus kaki. Ya, ini maka kita jadi judul apa? Ini kan weruh kembang tepus kaki. Ada tembang ngaji apa dari Sunan Kalijaga yang memberi tunjuk gini. Sapa weruh kembang tepus kaki sasat reking weruh atining wang tunggal pancer sauripe. Sapa weruh ing panuju sasat sugih pageri wesi. Nah, itu potongan itu. Jadi orang bisa mengetahui kebutuhan orang lain dan orang bisa membantu kebutuhan orang lain. Itu adalah apa itu? Kembang tepus kaki. Yen kowe mau diantem ya aja ngantem sik. Ya mau sikara sikara. Intinya kan gitu sebenarnya. Roh ing panuju. Roh ing panuju. Ya ta. Ana ujo sajake kantongan iku ana didit wetenge le ya aja jajan ngono. Ora mung dijak jagongan tok. Jagongan rong jam wetenge ngelih ta. Iya ta. Kene butuh yang rumah sakit, dikai dana pendidikan ya, butuhnya yang rumah sakit sih. Nah, kejaba ora dharma beramal, tapi juga bisa apa yang dibutuhkan orang lain. Nah, jenenge itu roh ing panuju. Itu kembang tepus sasat sugih. Wong sak sugih-sugih wong ki ndi omah dipageri nganggo wesi nganti rapat sak sugih. Ning sak sugih-sugih wong kuwi isih kalah karo wong sing weruh panuju. Ya. Bisa nepake weruh kembang tepus kaki. Nah, misi dari itu semua sebenarnya pelaksanaannya adalah tolong menolong secara ikhlas kepada sesamanya. Karakter building. Itu tolong menolong nomor 1 tolong menolong secara ikhlas kepada sesama, tidak membedakan bangsa dan agama. Nah, sudah ditegaskan di situ. Itu orang bedake bangsa, orang bedake agama, orang bedake sugih, orang bedake miskin. Itu asal utama ing budi, Pak. Itu dicedhaki, itu ajaran Islam. Oleh karena itu lalu diuraikan ke dalam beberapa bab. Di situ bab, kalau saya pasal itu. Bab yaitu ada bab 1 sampai bab 20.